Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga pada hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, serta dalam keadaan sukacita. Pagi ini kembali kami hadir dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk pada bulan Februari, di mana banyak orang menyebut bahwa bulan Februari ini adalah bulan kasih sayang. Sehingga tema besar pada bulan Februari ini adalah cinta, oh cinta. Sehingga seluruh subtema atau judul renungan harian pada bulan ini adalah yang berkaitan dengan cinta dan kasih sayang. Sedangkan judul renungan kita pada hari ini, Senin, tanggal 1 Februari tahun 2021, adalah sekali lagi kasih. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam istirahat kami, sehingga kami dapat bangun pagi ini menikmati hari baru pemberian Tuhan dengan kesehatan yang baru. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Untuk itu mampukan kami untuk mendengar dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, doa ini kami naikkan. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 9 yang akan dibacakan oleh anak kita Lisa, Jemaat Pra Remaja GKJ Condong Catur. Silakan Dek Lisa. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9 yang demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Delisa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, surat Yohanes yang pertama ini adalah salah satu surat yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, berupa wejangan untuk membina iman yang sejati dan sekaligus melawan ajaran sesat yang menyangkal bahwa Yesus adalah Sang Kristus. Surat ini ditulis oleh Injil Yohanes ketika berada di Efesus. Surat ini memiliki tujuan bahwa orang beriman dipanggil untuk tidak hanya mengasihi dunia ini, tidak berjalan dalam kegelapan, tidak hanya menuruti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sebaliknya, orang beriman dipanggil untuk hidup dalam terang dan kebenaran. Karena dengan berbuat demikian, orang percaya boleh disebut orang yang lahir dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih, dalam judul perikop firman yang kita baca hari ini, Allah adalah kasih. Dan judul renungan kita adalah sekali lagi kasih. Manusia bisa mengasihi sesamanya
karena ia terlebih dahulu menerima dan merasakan kasih dari Allah. Karena kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Maka ketika orang yang mengaku sebagai orang percaya, seharusnya ia juga memiliki rasa welas asih kepada sesamanya yang diwujudkan dalam perilaku kehidupannya setiap hari. Sekarang, bagaimana cara mewujudkan kasih dalam kehidupan kita? Dalam surat Paulus yang tertuang dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, di sana dikatakan bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih, di bulan yang dinobatkan sebagai bulan kasih sayang ini, marilah kita memeriksa, masihkah hati kita syarat dengan cinta kasih? Baik itu terhadap pasangan hidup, dengan seluruh anggota keluarga, terhadap sesama yang ada di lingkungan kita, baik lingkungan jemaat, lingkungan pekerjaan, ataupun masyarakat, dan terlebih-lebih kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita minta rahmat dan hikmat dari Tuhan, Sang Sumber cinta kasih, agar kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama kita sebagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajarkan juga kepada kami Tuhan, agar kami dapat lebih dekat dengan Tuhan dan dapat senantiasa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami dalam setiap perilaku kehidupan kami. Kami mohon juga pimpin dan sertai kami dalam setiap aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Jangan lupa tetap menerapkan dan menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan orang banyak. Tuhan memberkati kita.